bahwa bulan ya dan matahari itu berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang menarik di sini, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Al-Quran menjelaskan di situ kata adada sinin. Ini saya menjelaskan secara etimologi dulu, secara bahasa. Adada sinin, jumlah tahun. Di situ Allah tidak mengatakan adada sana, 1 tahun, bukan 1, tetapi adada sinin. Bahasanya sinin itu berarti mengetahui bilangan tahun-tahun. Jadi ini yang pendapat yang tentang ahlu hisab ya, tentang hisab. Bagaimana kita mengetahui penanggalan hijriyah dengan metode hisab. Ini dalilnya. Jadi di situ bahasa Al-Qur'an ada sinin. Adat itu adalah bilangan, sinin itu tahun-tahun. Jadi bukan tahun, tapi ada sinin. Artinya kalau kita mau nafsirkan secara logika, berarti tahun ini bahkan bukan 1 tahun saja yang kita tahu, tapi tahun-tahun berikutnya pun kita sudah tahu jumlah atau bilangan waktu atau bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun itu. Ini menurut argumentasi yang dengan metode hisab. Karena di situ bahasanya secara etimologi ada sinin. Kalau kita bilang sana itu 1 tahun. Tetapi kalau kamu tinggal di Mesir berapa? Sinin itu bertahun-tahun, udah tahun ya. Ada sinin wal hisab, supaya kita bisa mengetahui perhitungan. Hisab itu adalah perhitungan waktu. Ya. Allah tidak menciptakan demikian melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Terakhir ayat itu menjelaskan yufassilul ayat liqaumi ya'lamun, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya'lamun di situ dari kata alima ya'lamu. Kalau orang yang berilmu pengetahuan disebut dengan alim, tapi di sini digunakan fi'lul mudhari yaitu ya'lamun. Ya'lamun itu dia mengetahui ya. Liqaumi ya'lamun, orang-orang yang senantiasa ya ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan dia ada kajian secara terus menerus. Makanya dipakai fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu lil'an untuk sekarang dan lil mustaqbal. Berarti dia ada proses terus pencarian dari sekarang sampai dia menemukan sesuatu hal yang baru. Ya. Itu secara bahasanya ya. Kemudian dalil yang kedua itu dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Husban di sini dari kata hasiba yahsab. Ya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Itu bihusban dengan perhitungan. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah dengan ini metode perhitungan. Kalau disebut dengan hisab itu karena memang dia ada dalil. Nanti kita lihat bagaimana dalil ru'yah ya. Sama-sama nanti kita kombinasikan kenapa bisa terjadi perbedaan ini gitu ya. Bihusban dengan perhitungan, artinya orang sudah bisa menghitung ya. Orang sudah bisa menghitung. Ketika disebut dengan hisab itu perhitungan. Hisab dengan ru'yah itu berbeda. Dalam bahasa Arab kalau hisab itu perhitungan. Dijelaskan dari Al-Quran tadi ada sinin, artinya dia sudah punya hitungan ya, gambaran ke depan. Bahkan di situ bahasanya ada sinin tahun-tahun ke depan dengan menggunakan hisab. Sedangkan ru'yah, bahasa ru'yah itu ro'a itu adalah dilihat dengan mata kepala atau dengan matanya itu kata ro'a. Walaupun dalam bahasa lain ro'a ini juga berarti mimpi. Ini ro'a itu fil manami anni azbahuka, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku bermimpi, kata ro'a ini. Tapi konteks Al-Quran berkaitan dengan faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang melihat. Syahida di situ ada yang menerjemahkan sebagai man ro'a, barang siapa yang melihat bulan atau hilal, maka hendaklah dia memulai puasa.
Nah, bihusban di sini, oh Bapak, itu artinya hitungan ya, hitungan. Jadi memang tahun atau perhitungan bulan itu dengan hisab. Ya. Saya sudah garis bawahi tadi tentang kata adat, kemudian hisab dan sinin. Adat, hitungan, ya, jumlah, kemudian hitungan, dan sinin tahun-tahun. Artinya memang bisa sudah diprediksi, bahkan bisa dikatakan dalam bentuk kajian ilmu pengetahuan itu bisa sudah diketahui tahun-tahun kedepannya itu udah tahu, udah bisa dihitung. Karena apa? Alasannya karena memang matahari dan bulan itu berjalan pada porosnya. Udah ngerti, karena begitu aja jalannya. Perhitungan bulan dan bintang itu memang Allah sudah memperjalankannya sesuai dengan porosnya. Maka ketika kebiasaannya itu bisa kita tahu. Sama dengan nelayan lah, dia udah ngerti arah mata angin itu kemana, dia udah ngerti. Jadi bulan-bulan itu nggak usah ke laut, dia sudah perhitungan itu yang dikatakan hisab, dan itu bisa diketahui atau bisa kita tahu berapa tahun ke depan itu udah bisa dihitung. Makanya bahasa Al-Quran ini sangat luar biasa, disebut dengan adad sinin wal hisab. Sekarang dari hadis Rasulullah SAW, breakdownnya dari ayat di atas tadi. Kalau kita lihat, Rasulullah SAW mengatakan begini, Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi di situ bukan tidak berilmu pengetahuan, ya, tapi di situ bahasanya ummi adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan tidak pula mengenal hisab. La naktubu wala nahsib, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab atau mengenal hisab, mengenal hitungan. Asyahru hakadha, kemudian tangan Rasulullah, au hakadha. Pada kata pertama hakadha itu 29 hari dalam satu bulan. Kemudian hakadha yang kedua itu 30 hari. Sekarang menurut pendapat orang-orang ahli hisab, ya, yang berpendapat, mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW menjelaskan 29 atau 30, bagaimana cara untuk mengetahuinya dalam satu tahun itu, bulan yang 29 dan bulan yang 30? Pertanyaannya itu, bagaimana caranya ketika Rasulullah SAW mengatakan bulan itu 29 hari atau 30 hari? Bagaimana kita mengetahuinya? Maka kalau kita lihat kembali kepada ayat tadi, lita'lamu adadas sinina wal hisab, proses perjalanan matahari dan bulan itu bisa dijadikan hitungan untuk mengetahui bahwa bulan dan bintang itu apa? Hari-hari dalam bulan itu bisa dihitung menjadi 29 dan 30. Dalilnya jelas. Jadi nggak mungkin Rasulullah 29 kemudian 30. Karena di awalnya Rasulullah SAW, kalau kita lihat ada ilatnya di situ dalam bahasa ilmu usul fiqh, ada ilatnya. Sebab kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 29 dan 30? Enggak ditentukan bulan 1, 29 bulan 2, enggak. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ilatnya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dan tidak memastikan jumlah hari-hari dalam setiap bulan? Karena la naktubu wala nahsib. Kami itu tidak bisa menulis dan tidak pula bisa menghitung. Berarti ilmu pengetahuan dulu tentang hisab ini belumlah sampai ke zaman Rasulullah SAW. Belum. Termasuk banyak juga kajian-kajian ilmiah tentang Al-Quran, tentang astronomi, tentang biologi dan lain sebagainya, itu nggak ada. Dan itu Rasulullah nggak tahu sama sekali. Ya. Misalnya bahwa manusia itu diciptakan dari mani, kemudian dari mani itu menjadi segumpal darah,
berdarah menjadi suku Kaldani. Itu Rasulullah, orang zaman sekarang baru tahu, oh sangat ilmiah sekali. Itu benar-benar bukan dari seorang perkataan yang umbi, orang-orang yang bodoh, bukan orang yang tidak, orang-orang yang ini berarti bukan perkataan manusia, karena Rasulullah pada saat itu bukanlah orang yang mampu untuk menghitung yang seperti itu, untuk menganalisa dan untuk mengkaji seperti itu. Artinya memang dulu, sebagai gambaran saja, bahwa dulu itu memang Rasulullah memang belum, dan para sahabat itu belum sampai ke situ kajian ilmu pengetahuannya. Gitu. Maka untuk menentukan hakadha dan hakadha 29 dan 30 itu melalui hisab, ilmu yang kita kenal astronomi. Ya. Jadi seperti itu penjelasan menurut orang-orang atau menurut yang orang yang berpendapat bahwa hitungan bulan dalam kalender Hijriah itu melalui hisab. Dan yang ketiga sebagai catatan, kalau kita tidak punya kalender tetap, jadi kacau balau juga sebenarnya. Itu kalau kita tidak punya kalender tetap. Nah, karena memang artinya kita perbedaan-perbedaan ini sebenarnya udah lama. Itu banyak pendapat-pendapat para ulama, termasuk pendapat ulama-ulama modern tentang hal ini. Itu bahkan juga ada pertemuan ulama sedunia di Kuwait tentang bagaimana umat Islam ini menyatukan satu pemikiran, satu pendapat supaya adakan kajian tentang tentang kalender atau penanggalan Hijriah itu ditetapkan. Gitu. Nah, itu kesepakatan para ulama ketika di pertemuan di Kuwait. Gitu. Artinya supaya tidak terjadi banyak perselisihan. Gitu. Kemudian yang kedua itu metode ru'yah. Ya. Metode ru'yah ini sangat jelas sekali. Kalau tadi ayat Al-Quran itu umum, kaedahnya umum. Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Di situ dijelaskan kaedah umum. Artinya semua bulan-bulan itu supaya kalian bisa menghitung. Kenapa itu diedarkan matahari dan bulan itu sesuai dengan porosnya, supaya kalian itu bisa menghitung jumlah bulan, tahun dan waktu. Supaya kalian bisa hitung. Jadi ketika bulan itu muternya begitu, bulan itu mutarnya begitu, matahari mutarnya begitu, itu orang udah tahu kebiasaan mutarnya kayak begini. Kalaupun ada kesalahan dikit dalam bentuk kaji atau penemuan-penemuan hitungan, itu ada kesalahan, itu biasa ya. Tetapi ru'yah ini ayat Al-Quran yang khusus kalau kita lihat. Karena apa? Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Dalam satu tahun itu kita kenal 12 bulan. Ini itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ayat yang pertama tadi yang saya bacakan dalam surat Yunus itu untuk seluruh bulan perhitungannya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini artinya khusus. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian itu menyaksikan, di situ bahasa ulama itu man ro'a. Syahida itu ro'a, yang melihat bulan ya, pada saat itu, yang berada di tempat kemudian melihat bulan tanda, maka hendaklah dia berpuasa. Ini turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, tidak ada sebenarnya kalau saya lihat ini tidak ada sama sekali kontradiksi antara ayat yang pertama tadi, hadis Rasulullah SAW, dengan ayat ini. Nanti bagaimana kita combine-kan, bagaimana kita bisa menyatukan. Kemudian hadis Rasulullah SAW, asyahru tis'un wa ishrina laila. Apabila bulan telah masuk ke 29, maka dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Fala tasumu hatta tarauhu fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata 30. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi jelas sekali di sini kata ro'a itu dilihat oleh
kasat mata. Gitu. Jadi dilihat oleh kasat mata. Kira-kira kalau pertanyaannya begini, kira-kira bentuk atau cara penglihatan ini manual apa sudah ada ilmu pengetahuannya? Manual atau sudah ada ilmu pengetahuannya? Manual. Ini sudah ada belum? Kalau dilihat dari teks hadisnya, ini benar manual. Dan itu dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, karena pada saat itu mereka tidak bisa menghitung dan tidak ada, dan kami dalam kondisi ummi. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah yang tadi. Kenapa mereka melakukan ini? Ya. Kenapa mereka melakukan? Atau pada saat itu dilihat secara manual, dikuatkan oleh hadis Rasulullah tadi itu, bahwa pada saat itu mereka bukanlah termasuk orang yang berilmu pengetahuan nasib, bisa mampu menghitung bulan-bulan dalam 1 tahun, bukan juga termasuk orang-orang yang berilmu pengetahuan ummi, mereka belum sanggup. Artinya ini sebenarnya menguatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebelumnya, hadis itu, qawin gomma alaikum faqbilu iddata salatin. Artinya di situ ada kesusahan. Kalau kita lihat ya, ada kesusahan untuk melihat bulan. Karena apa bahasanya di situ fa'in gomma? Berarti di situ kalau ada misalnya mendung, itu kan susah udah melihatnya. Udah susah itu melihatnya. Fa'in gomma. Di situ bahasanya fa'in gomma. Jika kalian jika terjadi sesuatu, misalnya apabila mendung nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan dengan apa? Dengan kasat mata. Fa'akmil, maka kalian genapkan jadi 30. Ya, tapi kalau dilihat menurut pendapat yang ahlu ru'yah, ini tidak bisa dijadikan argumentasi, katanya begitu. Karena apa? Karena ini memang menjadi sunnah Rasul. Ya. Ini memang sunnah Rasul. Ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya. Supaya nanti saya tidak kelihatan, ini saya kemana arahnya ini, jangan di ahlu ru'yah atau ahlu hisab. Jadi kita bisa memilih. Artinya ini perbedaan rahmah. Ya, kita rahmah lagi bagaimana kita menyatukan nanti dari kedua pendapat ini. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Taro an-nasul hilal, fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nas bisiyam." Hadis Umar radhiyallahu an. Orang-orang berusaha, di situ bahasanya taro, berusaha untuk melihat hilal. Bahasa berusaha di situ dalam taro'ah, memang ada usaha di situ, memang benar-benar bagaimana caranya untuk mendapatkan melihat hilal itu. Ada kesusahan. Andai kata ilmu pengetahuan udah ada pada saat itu, kita bahasanya begitulah. Karena dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Ada logika terbaliknya, itu seperti ya dulu andai kata ada ilmu pengetahuan mungkin orang tidak susah-susah melihat hilal, bahasanya begitu. Kalau kita mau membalik atau dengan bahasa mafhum mukhalafah seperti itu. Taro an-nas al-hilal. Nah, maka fa akhbartu. Nah, yang melihat di sini satu orang. Padahal banyak waktu itu sahabat-sahabat yang ikut melihat, berusaha melihat, tapi yang melihat di situ satu orang. Kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Umar menyampaikan itu kepada Rasulullah. Saya melihat ya Rasulullah hilal itu, ya udah. Karena dipercaya sama Rasulullah, udah semua orang berpuasa. Berarti di situ ada usaha, ya, untuk melihat. Cara melihat berarti memang berat nih, dengan cara ru'yah itu memang berat. Gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan untuk hilal Syawal mesti dengan 2 orang saksi.
Ya, inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelilah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Ya, untuk Syawal khusus di sini, ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam disahihkan oleh Syekh Albani dari An-Nasai. Jadi memang kalau khusus untuk melihat hilal Syawal itu harus 2 saksi. Kalau tadi 1 ro'a itu bahasa Ibnu Umar. Ketika melihat Ramadan untuk berpuasa, hilal Ramadan. Bagaimana menyatukannya? Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana menyatukan 2 pendapat ini, gampang sebenarnya Bapak-bapak yang memuliakan Allah. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Itu. Karena apa? Kalau nggak ada yang mengalah, nggak akan bisa. Dari dulu ini di Indonesia dari dulu saya nggak pernah melihat di Mesir dan di Saudi, nggak ada. Dari dulu. Nah, hadis Rasulullah SAW tentang ini kita lihat ya. As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tadahhun. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Hadis riwayat Tirmizi dan dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Apa maksud dari hadis ini? Nggak usah banyak orang yang terlibat untuk melihat yang di situ berkecimpung. Semua orang lihat hilal, semua orang ru'yah. Nggak usah, yang lain ikut aja. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena orang semua ikut serta. Ya nggak, bapak-bapak? Nggak ada yang mau ikut, tapi semuanya pingin diikutin. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau lihat harus ada yang mengalah. Pertemuan para ulama itu sebenarnya untuk menetapkan ketika di Kuwait itu kita itu harus ada kalender hijriah yang tetap. Kalau mau diputuskan, dah putuskan. Tapi ketika ditetapkan kalender hijriah itu berdasarkan hisab, tapi masih ada kaum muslimin yang bulan Ramadannya jatuh, ada yang jatuh pada 2 Ramadan karena melihat hilalnya 2 Ramadan. Ya enggak, ya kan jadi kacau kan? Jadi enggak akan bisa umat Islam ini membuat satu kalender atau penanggalan hijriah yang tetap kalau kita tidak ada yang mengalah. Itu. Sementara kita nganjurin ke anak-anak kita atau generasi kita udah pakai tanggal hijriah, nggak usah pakai tanggal Masehi. Itu. Sementara kita konflik pula di tanggal hijriahnya. Gimana ini? Ya. Nah, dalil yang kuat kalau saya pribadi, punten Bapak-bapak, dalil yang kuat itu ya, ini khusus untuk Ramadan. Dalil ada yang disebut dengan tafsir ya, Al-Qur'an. Jadi ketika tadi itu ayatnya umum, ada di sini nawal hisab supaya kalian tahu itu perhitungan tahun-tahun, bahkan tahun-tahun ke depan kalian bisa hitung. Faman syahida minkum syahra itu sebenarnya untuk menguatkan yang pertama, bukan untuk menghapus. Kita gunakan, benar nggak sih tanggal 1 ini? Coba kita lihat bulannya gitu. Penetapan hisab tanggal 1 Ramadan itu misalnya pada tanggal berapa miladiah. Ada pula ketika sebenarnya hilal itu sudah muncul, tetapi ada hitungan sentinya lagi, ya kan? Padahal itu udah muncul, tapi tunggulah sampai 3 senti atau 4 senti. 4 derajat gitu kan? Hitungan 4 derajat, 3 derajat misalnya. Padahal itu sudah muncul. Artinya hitungan hisab itu sebenarnya sudah ada, sudah ditetapkan. Tapi yang membuat kita beda ini sebenarnya selain kita ingin membeda-beda aja gitu sebenarnya. Harusnya kita sudah
menetapkan supaya generasi ini putuslah generasi kita konflik terus tentang ini kan. Udah, kita tetapkan tanggal hijriah supaya generasi ke depan itu bisa menggunakan tanggal atau tahun hijriah gitu. Kalau enggak agak susah. Seperti itu kira-kira Bapak yang dimuliakan. Jadi Rasulullah jelas di sini. Jadi nggak perlu banyak orang sebenarnya terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ahlul hisab ya orang yang punya kapasitas di situ. Gitu. Jadi nggak perlu banyak orang. Yang lain ikut aja. Gitu. Nah, yang paling penting bagaimana umat Islam bersatu untuk membangun satu ya karena kan penanggalan ini udah dari dulu. Orang saja sudah bisa hitung, tanggal Masehi itu orang udah bisa hitung. Kenapa kok ketika tanggal Hijriah kok kita misalnya setuju dengan penanggalan Masehi dengan metode hisab, ya enggak? Betul kan, Pak? Ya kita pakai tanggal Masehi itu kan dengan hisab tuh, bahkan bertahun-tahun. Tapi kita ketika tanggal Hijriah dengan menggunakan hisab, kita nggak setuju. Ya kan? Seperti itu. Kita tetapkan, nggak jadi masalah. Adapun ayat Al-Quran berkaitan dengan Ramadan ini adalah ayat-ayat khusus yang mungkin salah satu untuk pembuktian dari ayat Al-Quran surat Yunus tadi ayat 5. Karena itu sangat umum dan untuk pembuktiannya itu bisa kita lihat hilalnya. Pembuktian dari hisab itu bisa dengan ru'yah. Lihat langsung. Oh benar ternyata. Ya bisa seperti itu. Kalau ada salah sedikit, oh ternyata enggak, belum lihat kelihatan itu. Nah itu berarti nggak tahu apakah kesalahannya dihisab atau memang mata kita belum mampu untuk melihat itu. Seperti itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Artinya penanggalan hijriah ini penting sekali karena ini berkaitan dengan puasa, dengan al-udhiyah, ketika kita menyembelih yaumun nahar, yaumul wukuf fi Arafah. Hari kita wukuf di Arafah itu hari apa? Itu kan tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang tanggal berapa? Menurut pemerintah tanggal 5 kan? Tanggal 5. Sementara sekarang itu apa? Ada yang mengatakan tanggal 6. Tanggal 5. Ini kan cukup krusial perbedaannya. Maksudnya bagaimana kita menentukan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah tanggal 9 Hijriah. Tanggal 9 Zulhijjah. Harinya beda. Ya kan? Tanggalnya boleh disebut karena berbeda mulainya. Dari tanggal 1 Zulhijjah itu udah berbeda mulainya tanggal 1-nya. Tanggalnya boleh kita sebut tanggal 9, tapi ternyata tanggal 9 itu berbeda hari. Terus kita mau milih yang mana? Itu. Nah, ini kalau tidak ada kesepakatan bersama, iya akan berbeda-beda orang wukuf di Arafah. Untung saja Arab Saudi nggak kayak kita, ya kan? Kalau di sana berbeda kayak kita, wukufnya juga berbeda. Besoknya ada yang wukuf, hari ini ada yang wukuf. Itu penyembelihan. Ketika Yaumun Nahar itu adalah penyembelihan udhiyah. Lewat dari tanggal 13 itu nggak dianggap Yaumun Nahar, itu sudah sedekah. Ini sebenarnya hal yang sangat, bukan hal yang remeh sebenarnya, tapi hal yang memang harus kita tetapkan bersama supaya ada kesamaan gitu. Nah, jadi kalau kita mau ya, mengikuti hadis Rasulullah SAW tadi, ikut saja ketentuannya. Kan kalau kita lihat wukuf di Arafah itu kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi itu kapan harinya? Hari Jumat ya? Ini Sabtu. Nah, ketika ada ketetapan tanggal, kalau kita mau mengikuti ru'yah, itu terjadi perbedaan yang dahsyat. Tapi ketika tanggal itu sudah bisa kita tetapkan. Ini apa namanya? Kelebihan dan kekurangannya. Itu ketika kita tidak menetapkan dari awal itu ya kayak begini kita misalnya. Karena kita tidak menetapkan tanggalnya dari awal. Ya. Nah, jadi sebelum ada kesepakatan umat Islam Indonesia, ikut aja pemerintah dulu. Itu. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita ikut saja dulu. Itu yang artinya memang ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Udah, itu saja. Kalaupun ada kesalahan itu ditanggung jawab pemerintah. Ya kan? Ada kesalahan itu tanggung jawab pemerintah. Ya. Ya, itu satu pendapat ya, maksudnya kalau lihat kemungkaran ya cegah gitu kan. Ya, tinggal cara bagaimana kita mencegah dan prosesnya, yaitu metode atau itu cara-cara yang memang harus kita ikuti juga. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas, nanti kita akan diskusi mungkin tentang hal ini. Silakan nanti kita sama-sama punya pendapat. Yang kedua ini masalah hukum kurban. Ya. Hukum kurban itu ada dua menurut pendapat para ulama. Yang pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu. Di sini tanda kutip yang mampu. Ya. Diwajibkan. Pendapat seperti ini adalah Abu Yusuf
dalam salah satu pendapatnya Rabi'ah Al-Laits bin As-Sa'ad Al-Auza'i Al-Thawri dan Imam Malik. Imam Malik itu salah satu pendapatnya, di antara salah satu pendapatnya bahwa udhiyah ya disebut dengan kurban itu disebut ketika penyembelihannya pada bulan pada Idul Adha itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu maka disebut dengan Idul Adha. Itu adalah hari atau hari kita menyembelih ya. Idul Adha merayakan hari penyembelihan. Id itu merayakan, Adha adalah penyembelihan, maka disebut dengan udhiyah. Hari-hari udhiyah itu adalah 3 hari ya, dari 10, 11 sampai 13. Hari-hari selain itu disebut sedekah. Dalilnya adalah fasolli li rabbika wanhar. Kenapa diwajibkan? Di situ ada dirikanlah sholat. Sholat ini wajib. Dan berkurbanlah. Ada kata sanding di situ. Dalam bahasa Arab, sandingan sholat yang kita lakukan adalah wajib. Maka setelahnya itu juga dalam bentuk fi'lul amri atau dalam bentuk kata perintah, maka wajib pula kita berkurban. Tetapi di situ ada disebut orang yang mampu. Yang mampu di sini kumaha Pak? Kadang orang udah punya mobil pun, orang punya rumah, kemudian nggak mau berkurban karena belum mampu. Jadi mampunya kumaha? Ya. Ya, mampu di situ ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ukuran mampu, ya, mampu itu apakah menganggap diri kita mampu dengan pendapatan kita, kemudian bisa menutupi kehidupan keseharian kita dengan keluarga, kemudian kita ada tabungan. Kalau ada tabungan itu berarti memang kita mampu sebenarnya dengan 2.500.000 atau 3.500.000 satu kali dalam 1 tahun. Ya, kalau misalnya bisa dinyicil dalam 1 bulan itu berapa ratus ribu, 1 tahun itu kita sudah bisa berkurban sebenarnya. Makanya para ulama ini mengatakan wajib. Karena apa? Sekali dalam setahun. Dan itu hampir semua orang bisa mampu melakukannya kalau dia benar-benar mau. Gitu. Tabung. Karena ini salah satu perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, salah satu dari ibadah yang memang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berpendapat sunnah muakkad. Ini jumhur ulama, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad Ibn Hanbal. Dan di situ juga sebenarnya ada pendapat Imam Malik. Tapi pernah Imam Malik mengatakan itu wajib. Ada 2 pendapat Imam Malik itu. Kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, mereka mengatakan bahwa itu adalah sunnah saja. Maka dari sinilah para ulama seperti atau mazhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Artinya memang harus hampir mendekati wajib sebenarnya. Gitu. Diusahakan supaya kita bisa melakukannya, itu bahasa sunnah muakkad itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil mayoritas ulama ya, sunnah muakkadnya dari hadis Rasulullah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhha, dan kalian ada yang ingin untuk menyembelih, falyumsik an sya'ri wa alfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ini kita bahas ini, kuku siapa ini, rambut siapa gitu kan. Dan di situ ada kata wa idza wa arada ahadukum, jika kalian ingin. Artinya di situ tidak diwajibkan bahasa aroda kalau kalian itu ingin menyembelih. Kalau lihat hilal Zulhijjah itu ya, dan kalian ada keinginan untuk menyembelih, bahasanya di situ ada keinginan. Para ulama menjelaskan, oh berarti ini enggak wajib. Siapa yang ingin, maka jatuhlah hukumnya, itu adalah sunnah muakkad. Maka
dalil ini yang mengatakan dalil para mazhab yang mengatakan sunnah muakkad ini, dalil yang tadi wajib itu dari Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Sandingan kata sholat itu wajib, kemudian setelahnya itu adalah berkurban, maka wajib pula dengan kata sama fi'lul amri, yaitu dengan kalimat perintah. Dalam ilmu usul fikih, al-amru lil wujub. Sesungguhnya kalimat perintah itu menunjukkan satu kewajiban. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar itu tidak mewajibkannya. Karena itu Umar dan Abu Bakar tidak melakukannya setiap tahun, ya, untuk menyembelih. Maka fa'iyuti wa Abu Bakrin wa Umar yarshudu. Jika kalian mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalil bagi yang mengatakan sunnah muakkad. Pilih saja yang mana, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, mau yang wajib berarti setiap tahun, mangga. Yang sunnah boleh. Jadi memotong kuku tadi, sambung ya. Memotong kuku dan rambut. Dalilnya tadi, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhha falyumsik an sya'rihi wa adfari. Ini dalilnya umum. Enggak disebut di situ mudhahi atau mudahha. Mudhahi itu adalah sahibul kurban yang mau kurban, kemudian mudahha adalah hewan yang dikurbankan. Hewan yang dikurban. Di sini maka pendapat para ulama berbeda di sini. Kalau kalian melihat hilal Zulhijjah dan kalian ingin menyembelih, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ia di situ tidak disebutkan sahibul kurbannya. Tidak pula menyebutkan di situ adalah mudahha. Ini lafaznya umum dalam kaidah ilmu ushul fiqh. Maka wajar kalau ada berbeda pendapat di situ. Pendapat pertama. Maka ada dalil yang lain, idza dakhala al-'ashr min Dzulhijjah, jika apabila 10 hari pertama Zulhijjah telah masuk dan seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkurban. Ini hadis Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Pendapat pertama, yang dilarang dalam hadis adalah al-mudahhi, sahibul kurban. Pendapat kedua yang dilarang adalah al-mudahha, hewan kurban. Siapa yang pendapat pertama? Yang pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa yang disunnahkan tidak boleh memotong kuku adalah sahibul kurban, yang ingin berkurban. Mereka hanya berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya makruh? Mereka berbeda pendapat di situ. Tetapi kesepakatan mereka yang dimaksud dari hadis itu adalah sahibul kurban, yang ingin berkurban. Maka alhasilul mas'alatil khilafiyah, ini adalah masalah khilafiyah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i disunahkan tidak memotong rambut dan kuku. Mereka mengatakan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan itu haram, ya, bagi orang yang berkurban sampai selesai penyembelihan. Bila dia memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan dihukumi makruh, ya. Sementara Abu Hanifah berpendapat memotong kuku dan rambut itu hanyalah mubah, ya, tidak makruh jika dipotong, dan tidak sunnah pula bila tidak dipotong. Adapun Imam Ahmad mengharamkannya, ya. Ini hukumnya berbeda-beda mereka tentang memotong kuku sahibul kurban. Tapi mereka berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah sahibul kurban. Pendapat kedua, yang dimaksud dari hadis itu adalah tidak boleh memotong bulu dan kuku hewan kurban. Alasannya karena bulu, kuku dan kulit hewan kurban tersebut akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ada dalilnya. Nah, ini salah satu pendapat ulama hadis Indonesia, ya. Itu Al-Ustadz Kiai Ali Mustafa Ya'qub almarhum. Nah, dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan fiqhul hadis
itu thoriqu fahmul hadis. Bagaimana kita cara memahami satu hadis yang lafaznya umum. Kemudian kita harus mencari hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hadis yang lafaznya umum. Menurut beliau dan beberapa ulama yang lain menjelaskan bahwa hadis yang tadi itu adalah umum. Maka boleh dong dikaitkan atau dikuatkan dengan dalil-dalil atau hadis-hadis yang lain untuk menjelaskan hadis itu. Maka dalam kaidah hadis itu disebut dengan maudu'iyah fil hadis, kesatuan tema hadis. Jadi kita tema hadis itu satu tema, kemudian harus ada yang menjelaskan hadis-hadis yang bentuknya umum, maka itu disebut dengan fiqhul hadis atau fahmu turuqul hadis. Bagaimana kita cara memahami hadis. Nah, dalilnya apa? Beliau menjelaskan memahami hadis Ummu Salamah yang saya bacakan tadi harus dikomparasikan dengan riwayat Aisyah yang berbunyi sebagai berikut. Man amila adami min amali yaumin nahar habba ilallah min ahraqad dam innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk bulu dan kukunya. Saking cepatnya pahala kurban itu sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan itu jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah dan ini hadisnya sahih. Nah, penjelasannya begitu pula dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatin. Bagi seorang yang berkurban, setiap helai rambut bulu hewan kurban adalah kebaikan. Berdasarkan pertimbangan dua hadis ini, hadisnya Aisyah tadi, kemudian hadis yang dari Ummu Salamah yang bentuknya umum, itu perlu difahami dalam bentuk fiqhul hadis menurut Kiai Ali Yaqub tadi. Jadi berdasarkan pertimbangan dua hadis ini menyimpulkan bahwa yang dilarang Nabi itu bukan memotong rambut dan kuku orang yang berkurban, tapi hewan kurban, karena rambut dan kuku hewan itulah yang nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Jadi ambil yang mana? Dua-duanya. Jangan potong kuku kita yang mau berkorban dari awal Zulhijjah, jangan pula potong kuku dan rambut hewan kurban. Ambil aja itu dua-duanya. Aman nggak? Aman. Harus berkorban juga. Nah, ini pendapat para ulama dan memang sama-sama punya dalilnya. Pendapat yang kedua ini tidak dikenal oleh ulama-ulama fikih klasik. Empat mazhab tadi itu mereka tidak memahami bahwa itu adalah mudhahha yang dikurban atau hewan kurban, tapi mereka memahami sahihul kurban, hanya berbeda pendapat tentang sunnah, makruh dan haramnya. Itu. Ini pendapat yang kedua, ini berdasarkan ilmu yang berkembang, ya, karena memang dalam ilmu hadis itu juga berkembang cara untuk memahaminya. Kalau dulu itu ada yang disebut dengan syarhul hadis bil hadis atau nasrul hadis bil hadis, ada menghapus hadis dengan hadis. Rasulullah itu menghapus satu hadis dengan hadis yang lain. Misalnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang sila kalian ziarah. Hadis yang pertama itu teksnya masih ada, tapi dihapus dengan teks hadis yang kedua. Itu namanya naskhul hadis bil hadis. Maka ada penghapusan hadis dengan hadis yang berikutnya. Itu memahami cara pemahaman apakah para ulama dulu itu belum ada metode-metode seperti itu, sebenarnya mungkin sudah ada, tetapi perkembangan ternyata orang cari hadis-hadis itu semakin lama semakin berkembang, gitu ya. Dan ternyata ada satu hadis yang menguatkan hadis yang lain, maka boleh juga dipakai ini pendapat Kiai Ali Mustafa Yaqub, boleh. Maka untuk lebih amannya ya jangan potong, ya jangan potong kuku kurban,
bulu kurban dan kita juga kukunya jangan dipotong. Itu yang lebih aman. Kemudian yang terakhir ya, ini sebenarnya banyak, tapi ini mungkin yang harus kita tahu. Pembagian daging kurban. Ya. Pembagian daging kurban itu boleh nggak disedekahkan semua daging kurbannya? Boleh. Ya, dalilnya ada. Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengurusi dari Ali. Ali disuruh oleh Rasulullah untuk mengurusi unta-unta hadyu. Beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya, kulit dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta yang melindungi dari dingin, untuk orang-orang miskin. Dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu kepada tukang jagal. Jadi kita nggak boleh, dalilnya jelas. Kadang panitia itu sembarangan, ada yang kayak gitu, kulitnya kasih aja ke jagal ya sebagai upah, walaupun ada salah satu mazhab yang membolehkan. Di antaranya Imam Hanafi membolehkan itu. Tetapi jumhur para ulama, para mazhab itu nggak boleh kasih tukang jagal kulitnya untuk upah, atau ambil panitia kulitnya, ya, diambil panitia kulitnya, kemudian dijualkan, atau diambil sama DKM dijual. Nggak boleh. Jumhur ulama tidak boleh. Bagaimana caranya? Panitia itu, panitia kurban ini hati-hati. Panitia kurban itu sebagai wakil dari sohibul kurban. Ya. Jadi dia nggak boleh mengambil daging dari situ kecuali jatah dari sohibul kurban, karena dia itu perwakilan. Ya. Jagal itu pendapat para ulama harus dikasih uang. Ya, harus dikasih uang, dan panitia mengambilnya itu dari pihak yang kurban. Ya, harganya sapinya berapa, untuk operasionalnya berapa. Nggak boleh dagingnya itu dikumpulkan untuk penutupan panitia. Ambillah 5 kilo untuk penutupan panitia, nggak boleh. Pendapat para ulama sampai sekarang tidak boleh. Kalaupun panitia mau, dia ambil jatah dari sohibul kurban. Ambil jatah dari sohibul kurban yang sepertiga, menurut beberapa dalil yang dhaif sebenarnya itu. Sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga untuk tetangga, jiran yang kaya, atau yang sepertiganya lagi untuk yang fakir miskin dan orang yang minta. Bagaimana caranya supaya kulit itu misalnya bisalah dipakai? Tanya dulu sama sohibul kurbannya, ini mau diserahin ke siapa? Kalau mereka sepakat, jatah mereka itu jatah kulitnya itu, kemudian mereka sepakat, ini saya kasih sama si fulan aja. Artinya mereka udah ngambil, haknya itu dikasih dulu, kemudian yang punya itu baru dikasih kepada yang dia inginkan. Artinya para mudhohi itu sudah sepakat mereka, kami ambil nih kulitnya, tapi nanti kami kasih ke DKM lah, nggak apa-apa, kasih ke pihak masjid lah. Nah, pihak masjid para ulama sepakat mau dijualkah, mau apakah, terserah. Itu karena memang bentuknya itu bukan daging kurban lagi, tapi itu bentuk sedekah atau hadiah. Itu bentuknya udah, karena sudah diambil haknya, kemudian saya kasih, sama dengan saya dapat daging, kemudian setelah itu saya mau jual, terserah saya. Itu kan, itu karena haknya dikasihkan dulu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kiasnya, orang sudah masuk nisab dan haul, hartanya itu udah masuk nisab dan haul, dan dia harus keluarkan 2,5%-nya. Lalu dia jual dengan harga murah, nggak bisa itu. Atau dia misalnya dia beli barang untuk kemudian dijual lagi,
dengan harga murah untuk membantu orang, nggak bisa, nggak boleh itu. Harus dikasih dulu kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah dia dapat yang berhak menerimanya itu, boleh dia mau jual, mau makan, mau simpan, itu terserah. Nah ini panitia kadang banyak yang salahnya di situ, terutama ketika daging kurban diambil untuk penutupan. Ya. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, boleh nggak? Yang terakhir, boleh nggak kita memotong hewan kurban untuk yang sudah meninggal? Pendapat yang pertama, hukum kurban untuk yang sudah meninggal. Ini saya mau kurban nih, kayak saya udah meninggal, misalnya begitu. Yang pertama kita pahami dulu kaidah usul fiknya. Tidak ada dalil sharih. Yang pertama, tidak ada dalil sharih yang menganjurkan, tidak ada dalil sharih yang melarang. Tidak ada dalil sharih yang jelas, tidak ada dalilnya yang jelas dari Rasulullah melarang untuk berkurban orang yang sudah meninggal, atas nama orang yang sudah meninggal. Tidak ada pula dalil yang jelas dari hadis Rasulullah untuk melarangnya. Ini kaidah umum awalnya yang harus kita pahami. Yang pertama, pendapat tidak boleh. Ini mazhab Syafi'iyah, tidak membolehkan. Mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan untuk berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Kaidahnya apa? Pendapat al-aslu fil ibadah tahrim, bahwa asal dari ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak haram, bahwa itu wajib, bahwa itu boleh. Asal dari ibadah, kurban ini ibadah. Kalau kaidah muamalah, kita jual beli, kita bergaul dan lain sebagainya, kaidahnya beda. Al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa asal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, pergaulan dan lain sebagainya itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau ibadah dasarnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menyuruh atau dalil yang mewajibkan. Nah, dalilnya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkataan tersebut atau perkara tersebut ditolak. Jadi Rasulullah nggak melakukan itu, ya, nggak melakukan itu. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini pendapat yang pertama ya. Dan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan, ini hewan kurban untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Jadi di situ kongsi pahala, ya, di situ kongsi pahala. Makanya dibolehkan kita kalau mau berkurban itu niatnya bukan untuk sendiri aja, niatnya ini saya berkurban untuk keluargaku. Keluarga itu bisa keluarga yang masih hidup, bisa keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini juga nanti akan menjadi dalil orang yang berkurban untuk yang sudah meninggal. Nah, Imam Muhyiddin An-Nawawi ya menjelaskan wala tadhiya anil ghairi bi ghairi idnihi wala an mayyitin idlam yusabiha. Imam Nawawi menjelaskan tidak sah berkurban untuk orang yang masih hidup. Tidak sah berkurban untuk orang tanpa seizinnya yang sudah meninggal ya, maksudnya yang sudah meninggal dunia, kecuali dia mewasiatkan itu. Kalau dia wasiat itu beda lagi kan, itu jadi wajib kalau wasiat itu bagi anaknya. Gitu. Kemudian itu pendapat yang pertama ya. Jadi nggak ada bahwa itu memang tidak ada dilakukan oleh Rasul, tidak pula dilakukan oleh para sahabat tabiin, nggak ada yang melakukan itu. Jadi itu sesuatu hal yang baru. Ya. Pendapat yang boleh, seandainya seorang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya maka tidak bisa. Ya. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Hasan Al-Abadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Ya. Ini kiasnya dengan sedekah.
Sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma para ulama. Maka suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku sudah meninggal, bolehkah aku bersedekah dan pahalanya untuknya?" "Ya," kata Rasulullah, "hendaklah kalian bersedekah silakan kamu bersedekah untuknya dan pahala akan mengalir kepada si mayit." Maka di sini ada disebut dengan hukmul qiyas dalam kaidah, karena dalam hukum kita ini bukan hanya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, tapi ada yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu membandingkan satu hukum dengan hukum yang lain. Haji boleh untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Dalilnya itu diantaranya boleh karena haji boleh untuk meninggal, sedekah boleh untuk orang yang sudah meninggal, maka kiasnya pun untuk kurban ini boleh juga. Itu orang yang berpendapat membolehkan. Dan ini adapun jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain berkurban untuknya orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memperbolehkannya. Ini mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali membolehkannya. Hanya saja menurut mazhab Maliki boleh tetap makruh. Alasannya mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Kiasnya di situ adalah sedekah dan haji. Tinggal mau ngambil yang mana, Bapak yang dimuliakan Allah. Dalil semuanya jelas, ada dalilnya. Para ulama berpendapat dan beristihad berdasarkan dalil yang sudah ada. Tinggal kita memilihnya, yang mana yang kita merasa cocok silakan. Yang penting kita tetap bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai dengan pemahaman fikih yang berbeda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Cukup jelas? Tapi begini nih, mumpung ini begini Ustaz. Ini masalah kulit dari hewan kurban jadi masalah ya. Ada yang suka menjual gitu ya. Ada juga disedekahkan gitu kepada yang memotong gitu. Gimana? Itu yang mensedekahkannya itu kalau panitia nggak sah. Ya, artinya memang ketika sedekah itu seluruh yang mudhahinya itu sudah sepakat. Maka maksudnya sepakat di sini bahwa memang kulitnya itu mereka menjadi hak milik mereka kan, sebagiannya kan. Kulit itu bolehlah kasih aja ke pihak jagal, ya. Karena jelas Rasulullah itu tidak boleh jagal itu dikasih daging sebagai untuk upah, nggak boleh. Nggak, kalau upahnya udah jelas, upahnya dalam bentuk uang. Kayak daging juga kan mereka dapat sedekah daging gitu, daging yang udah kepada yang kurban kan sudah dibagi. Semuanya semua haknya bahkan tambahannya. Ya ini kan udah bagian yang akan disedekahkan lagi kepada bukan pakai miskin aja, tetangga dan seterusnya. Iya, kan. betul. Nah ini juga si pemotong itu dapat daging. Ya. Ya berarti dapatnya itu dia dari asnaf, bukan sebagai jagal. Berarti memang ada yang, artinya itu yang perlu kita perhatikan, bahwa dia memang dicatat sebagai fakir miskin atau sebagai orang yang tetangga lah istilahnya yang memang berhak. Jadi karena jelas asnafnya di situ dalam hadis Rasul, tidak boleh kita karena jelas teks hadisnya tidak boleh jagal itu dikasih daging atau kulit sebagai upah. Di situ itu nggak boleh. Bukan sebagai upah tapi sebagai sedekah. Nah, cuman permasalahannya ini kan sekian jumlah kurban. Kalau kita harus bikin surat peringatan. Artinya memang sebenarnya seluruh pekurban ya, hampir semua lah dalam hati kecilnya semua menyerahkan kepada panitia.
mau diapain juga gitu. Itu udah nggak ada lagi menjadi hak. Jadi mereka silakan kepada panitia diserahkan. Dia hanya biasa menuntut bagiannya saja. Ya, misalnya kita kalau begini, seorang pekurban itu mendapatkan 5 kilogram daging, ya, daging utuh dan 5 kupon yang untuk biasanya untuk pembantunya dan seterusnya. Itu sudah dibuat ketetapan seperti itu. Yang lainnya sebenarnya sudah diserahkan kepada pengelola panitia kurban. Nah, itu sebenarnya ini memang harus diakad ya sebenarnya. Seharusnya kalau kita mau benar-benar ini, artinya akad itu boleh bentuk surat, akad itu boleh bentuk dalam ucapan. Ini diserahkan semuanya ke panitia. Kalau memang udah iya, ya udah selesai. Nah, itu kan biasanya urusan Pak Ikron tuh karena Nah. Jadi kan si pekurban itu kan berhadapan, dia berniat segala macam dan menyerahkan, kemudian didoakan dan seterusnya gitu. Dan mereka sebenarnya menyerahkan gitu. Nah, kalau dulu Pak Haji, kalau dulu itu ketika di Masjid Giri Mekar itu, waktu itu tanya masalah ini. Saya bilang panggil aja dulu mudhohnya. Ya, ini mau diserahkan sepenuhnya ke panitia. Kalau iya, oke. Tapi ada yang mengatakan ini saya kulitnya gini karena memang ada mungkin pemahaman berbeda. Ya itu jadi persoalan. Itu. Tapi ketika dikumpulkan, gimana nih untuk seluruh ini diserahkan sepenuhnya ke panitia, diserahkan sepenuhnya. Udah selesai. Itu akad umumnya udah. Nggak usah kita tanya lagi gimana kulitnya, udah selesai. Nggak usah kita banyak tanya kayak gitu. Karena sudah diserah sepenuhnya, kita pakai akad umum saja. Sama dengan bentuk proposal kita. Itu juga bahasa yang memang ini proposal untuk masjid. Jangan sampai kita kalau mau detailnya misalnya untuk anak yatim, untuk ini, untuk fakir miskin, itu hati-hati kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan walaupun untuk kebaikan. Itu ketika kita rinci, ini untuk anak yatim. Anak yatim ini masuk kas anak yatim, kemudian kita pakai untuk yang lain. Itu nggak boleh. Pendapat semua para ulama tidak boleh itu. Karena itu sudah mengambil hak orang lain. Gitu. Maka ketika kita membangun atau membuat proposal umum saja, keperluan masjid atau panitia Ramadan membuat ini bahwa akadnya untuk kegiatan Ramadan. Boleh nggak dipakai untuk setelah Ramadan? Akadnya umum untuk Ramadan dan spesifik untuk Ramadan. Udah untuk Ramadan. Karena apa? Karena beda ketika orang bersedekah pada bulan Ramadan itu berbeda. Kemudian kita pakai pada bulan yang lain. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena kita menyalahi akad awal. Sisanya kumaha? Harus ada kesepakatan ulang. Kecuali makanya saya bilang kalau kita buat kenceleng itu kenceleng umum Pak. Kenceleng itu enggak ada kayak gitu tuh, enggak ada tulisannya. Pada bulan Ramadan itu kencelengnya. Setelah bulan Ramadan kenceleng itu pakai. Itu kita bisa pakai kapan saja. Karena itu untuk kebutuhan masjid dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita buat khusus kencelengnya itu untuk anak yatim, ya udah berarti memang itu khusus anak yatim. Akadnya umum saja seperti itu. Ya jadi itu saya juga nggak tahu umumnya mah hampir semua pekurban sebenarnya sudah dia hanya mintanya begini. Misalnya minta spesial, ada yang minta dia kurban sapi tetap kurban kambing tetapi minta dagingnya sapi gitu kan. Nah itu juga. Tapi yang lain silakan diserahkan. Jadi kemudian atau begini, si pekurban itu waktu ikrar di Pak Imran itu mengatakan saya minta paha kambing, paha sapi gitu kan. Itu atau saya minta kepalanya. Nah, itu biasanya yang ada catatan gitu. Jadi cuman memang ini harusnya ya kan ini kajiannya harusnya lebih awal, tapi yang jelas ini kalau saya berpendapat bahwa hampir semua lah pengalaman saya bahwa pekurban itu sudah menyerahkan sepenuhnya kebijakan yang mau diapain. Betul. Cuma tidak terjadi jual beli itu. Yang biasanya panitia kurban itu kulitnya dijual, ya dapat uang, sedekahkan. Ada juga disedekahkan, ada juga bagi ke panitia, ada. Nah, gitu. Itu kan yang sering. Makanya lebih baik kita mensedekahkan, kan kebetulan yang mengurus ini anak yatim kan. Nah, jadi kita sedekahkan untuk anak yatim gitu. Cuman kalau statement ini nanti saya telepon aja satu-satu. Telepon satu-satu ya disedekahkan di semua ini, kecuali dia minta request ya. Punten Pak, saya minta kulitnya misalnya kan. Karena kita bisa indikan aja. Nanti di call kan orangnya ada, ya kita supaya ada statement tadi mumpung belum dipotong itu daripada kita salah kalau soal hukum tadi. Jadi paling nggak itu
sebenarnya hampir semua pekurban itu Sudah menyerahkan. sebagian dengan Pak Imron itu sudah akad ya. Ya. Dan saya minta akad, Betul. cuman nggak ada kalimat bahwa sebenarnya udah menyerahkan seluruh, hanya dia mendapatkan bagiannya saja gitu aja sebenarnya. Yang lainnya silakan. Bahkan sebenarnya kita mah tidak memungut biaya ini loh, biaya potong, karena kita sudah tahu bahwa mereka berkurban itu uangnya besar ya kan, 3,5 juta, 4 juta misalnya. Kita sudah tidak membebani lagi gitu. Jadi betul-betul uang yang digunakan kegiatan ini betul-betul dari kas DKM. Tidak menggunakan lagi, apalagi jual daging, Pak. Enggak. Ya barangkali itu sebagai penjelasan mungkin Pak Imron. Ya. Ya, maka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz mengatakan untuk masalah hari 9 dan 10 Zulhijjah. Tadi kalau saya simak itu mayoritas yang mana? Nah, saya ingin bertanya, perbedaan tanggal ini apa hanya terjadi di Indonesia atau di negara lain? Dan kalau umpamanya kita hitung ada beberapa negara yang jatuhnya tanggal 9, yang jatuhnya tanggal 10. Jadi artinya di sini saya menyimak itu kan kita harus bersatu dan kita bisa melihat umat yang lain itu bisa melihat umat Islam itu saling persatuannya kok menentukan tanggal aja kok ribet gitu. Jangan sampai ada unsur-unsur lain yang masuk ke sana gitu. Kita kiblatnya itu kan ke Arab, bukan ke Indonesia, bukan kemana-mana, tapi kita lihat di negara Arab, wukuf di Arafah itu tanggal 9 gitu kan. Jadi saya yang awam menyimak melihat ini maslahatnya untuk umat yang mana. Jangan sampai hal yang begini jadi pertengkaran. Sementara umat yang lain itu sudah jauh kemana. Kita masih ribut masalah tanggal gitu. Jadi tadi kan Bapak bilang ngalah salah satu. Di jalan raya aja kadang-kadang susah itu Pak. Masih jalan sedikit aja, nah itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembahasan, maksudnya penanggalan ini sebenarnya ya kalau mayoritas. Ya, hadis Rasulullah SAW itu menjadi satu kesimpulan saya tadi tentang perbedaan penanggalan tadi itu. Karena apa? Karena umat Islam nggak bersatu. Bagaimana kalau nggak bersatu? Ambil aja satu hadis Rasulullah, udah ikut saja yang mayoritas. Itu kalau umat Islam belum ada penanggalan yang tetap. Itu hasil kesimpulan saya. Karena kita belum ada penanggalan yang tetap. Karena apa? Kita masih berbeda pendapat tentang penanggalan Hijriah itu. Saya setuju dengan Bapak karena memang seharusnya kita udah nggak mikir kayak begitu. Nah, yang saya lihat dari dalil atau hadis Rasulullah tentang hisab ini atau dari hadis dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang hisab ini sangat jelas sebenarnya. Artinya ini memang ilmu pengetahuan. Berbicaranya ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an disebut di situ jala syamsadiyaan wal qamara nura wa qaddarallahu manazil li ta'lamu adada sinina wal hisab. Itu memang li ta'lamu agar kalian tahu hitungan-hitungan tahun-tahun ke depan. Bahasanya di situ itu bukan sanah tapi sinin. Yaitu li ta'lamu adada sinina wal hisab. Dan hitungan waktu. Kemudian di akhir ayat itu liqaumi ya'qilun, liqaumi ya'lamun. Bagi kaum yang berilmu pengetahuan. Ya'lamun itu adalah kaum yang berilmu pengetahuan. Dari kata alima ya'lamun. Alim itu orang yang berilmu pengetahuan. Jadi di sini itu berarti memang harus ada kajian. Terus sebenarnya tidak ada kontradiksi sebenarnya dengan hadis Rasulullah itu. Cuman pada masa Rasulullah itu para sahabat dan Rasulullah sendiri dan umatnya pada saat itu agak bersusah payah untuk mencari hilal itu dengan kasat mata. Maka bahasanya di hadis itu mereka bersusah payah untuk melihat hilal. Ya. Taro annas berusaha untuk melihat hilal itu, berusaha di situ. Di situ ada kira-kira ada kendala nggak dengan bahasa itu? Gak ada kendala. Dan itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah karena kami pada saat itu kami tidak mampu menulis
dan kami tidak mampu untuk menghitung itu. Maka bulan itu 29 dan 30. Kenapa Rasulullah itu bilang 29 dan 30? Karena tidak ada ketetapan hisab. Karena mereka pada saat itu sahabat dan Rasulullah itu belum tahu itu ilmu hisab itu. Bahasanya begitu. Maka ditetapkan 29 dan 30. Kenapa 29 dan 30? Karena harus melihat hilal dulu baru bisa tahu, oh ini 29, ini bulannya 30. Itu pun penentuan 29 dan 30 itu fa'in ghamma alaikum. Kalau itu tertutup awan, maka genapkan saja menjadi 30. Ini memang kelihatan di sini, memang kalau kita lihat dari bahasa hadis secara etimologi saja, secara bahasa saja, memang agak pada saat itu memang Rasulullah sendiri menyatakan itu. Kemudian yang kedua, memang ada usaha yang cukup beratlah untuk mendapatkan hilal itu. Ya, kalau kita pakai mafhum mukhalafahnya, kalau kita pakai logika terbaliknya, misalnya andai kata pada saat itu sudah ada, tidaklah para sahabat itu bersusah payah untuk melihat hilal yang kadang ditutup awan, ya kadang nggak kelihatan, ya udah ketahuan. Selain dengan firman Allah itu ada sinina wal hisab, supaya kalian tahu, bisa mengetahui tahun-tahun ke depannya. Itu dengan menggunakan ada di sini wal hisab. Tadi ada kalimat mengikuti yang mayoritas ya. Ya. Nah, jadi kalau kita mayoritas Indonesia mungkin lebih banyak ambil yang di akad. Tapi kalau mayoritas negara, memang saya lihat di dalam tabel itu hanya kawasan, memang di ASEAN itu ada kesepakatan sih. Saya lihat Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina kalau nggak salah itu sama ada 10. Kalau sini yang lainnya ikut Arab semua, termasuk Belanda semua itu. Saya lihat ada beberapa tabel ya memang, tapi kita anggap aja kita mayoritas Indonesia, nggak usah berpikir mayoritas dunia. Kalau mayoritas dunia kita kalah karena ternyata banyak yang ngambil Arab Saudi. Tapi kalau mayoritas Indonesia ya banyaknya yang tanggal 10 gitu kalau itu terjemahannya. Soalnya begini loh Pak, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, kalau sejarah-sejarah Islam itu penanggalannya dengan Hijriyah, ya kan? Penanggalannya dengan Hijriyah, termasuk Sirah Nabawiyah, perjuangan-perjuangan para Rasul. Sementara umat kita pada saat ini masih bentrok, masih konflik dengan tanggal-tanggal Hijriyah, itu jadi berantakan sejarahnya. Dulu sudah ada kalender Hijriah. Sebenarnya kalau kita, maksudnya kalender Hijriah itu sebenarnya sudah ada. Kalender Hijriah itu sudah ada sebenarnya. Enggak, zaman Khalifah inilah ke sini lah sudah. Kan mulai yang ada kalender tuh setelah hijrah kan. Itu yang membuat itu setelah Hijriah itu Umar bin Khattab. Kalender Hijriah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi artinya memang dibuat oleh Umar bin Khattab bahwa Hijriah atau penanggalan Hijriah itu ketika Rasulullah sudah meninggal. Artinya hadis yang berkaitan dengan ru'yatul hilal itu ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu hilang. Maksudnya bahwa itu nggak bisa dipakai lagi. Maksudnya itu nggak bisa juga karena tidak ada istilahnya bahwa hadis Rasulullah itu bisa dihapus dengan ijtihadnya Umar bin Khattab. Enggak, tetapi ini sebenarnya sebagai penguat aja sebenarnya ru'yatul hilal itu sebagai penguat hisab yang sudah dibuat dengan ilmu pengetahuan yang sekarang canggih itu untuk membuktikan. Kalau misalnya kita kita masih berantakan tanggal hijriahnya, berarti sejarah-sejarah kita juga jadi nanti akan tanggalnya tanggal 9 tetapi harinya berbeda. Memaham? Gitu kan. Enggak, ini ada pendapat lagi. Kita puasanya bukan puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Enggak salah. Karena beberapa pendapat sebenarnya sebelum ada ibadah haji itu orang-orang di Arab itu sudah melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, itu persoalannya, sehingga tidak harus dikaitkan dengan puasa kejadian di Arafah. Sehingga menyebutnya kita itu besok puasa tanggal 9 Zulhijjah, bukan puasa Arafah. Kalau puasa, karena ketika kita berpuasa, cuman masalahnya ketika kita puasa di sana itu sudah jumroh kan.
Lebaran itu bedanya. Karena gini, di dalam hadis Rasul itu puasa, misalnya setiap bulan kita harus melakukan puasa pertengahan bulan. Ya, pertengahan bulan itu hitungan bulan Hijriah. Itu artinya kita kalau pertengahan Hijriah itu kan hitungan pertengahan bulan itu kan bukan hitungan, tapi hitungan hari, hitungan tanggal kan. Pertengahan itu seharusnya memang harus ada, karena memang di situ puasa, termasuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu hadisnya itu tanggal 9 Zulhijjah. Hadis itu penanggalan. Ya. Kalau disebut sumu Arafah itu memang ada hadisnya. Tapi ketika ditanya sumu Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu ternyata ada yang penanggalannya berbeda. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 9. Itu harinya berbeda jadinya kan. Nah ini hal yang krusial sebenarnya. Gitu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau kita beranggapan bahwa kurban ini wajib ya, berarti kan kalau kita tidak melaksanakan itu dosa ya. Kemudian kita melaksanakan kurban, anggaplah kita berkurban dengan kambing. Nah, si kambing ini bisa menggugurkan kewajiban untuk berapa gitu misalkan, karena bisa aja saya dan keluarga atau saya dengan adik, dengan cucu, dengan apa kalau kayak gitu bisa nggak? Itu ada batasannya nggak? Atau hanya untuk si korban satu orang saja? Nah mungkin itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hewan kurban untuk berapa orang? Ya. Jadi dari Atta bin Yasar, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW? Beliau menjawab, seorang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk orang yang lain. Hadis riwayat Tirmizi, dan ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh beliau. Al-Hafiz Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, dia di antara petunjuk Nabi SAW, satu kambing sah untuk kurban satu orang beserta keluarganya, walaupun jumlahnya mereka banyak. Ya, itu penjelasannya Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang hadis ini. Asy-Syaukani mengatakan, yang benar kurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga, walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Beliau sebutkan hal ini dalam Nailul Awtar. Iya, diniatkan, maksudnya saya berkurban untuk saya, untuk keluarga, nah, untuk keluarga, saya dan keluarga. Tapi nggak boleh disebutin seluruh keluarganya, namanya. Yang disebutin itu adalah sahibul kurbannya, harus ada sahibul kurbannya. Ya, saya Muhammad Jamaluddin, saya berkurban dan untuk keluarga. Maka di situ bahasanya, bahasa para ulama itu kongsi pahala. Ya. Jadi nggak perlu juga kita berkurban, saya berkurban, kemudian ibu saya berkurban, nggak usah. Itu juga nggak usah. Kalau mau ya nggak jadi masalah. Atau kurban satu sapi itu udah nggak usah harus hitung 1, 2, 3, 4, satu kurban untuk keluarga saya, dari saya dan untuk keluarga semuanya boleh. Kalau nggak mampu maka boleh berkongsi dengan 7 orang. Kalau nggak mampu, gitu. Kalau mampu satu hewan nggak perlu cari yang lain. Maksudnya satu ekor sapi, kita mampu nih 1 ekor sapi, kurbankan untuk kita, nggak usah sebut juga, nggak usah, gitu. Mampu ini, udah kurbankan untuk saya dan untuk keluarga, nggak usah disebut 1, 2, 3-nya, nggak usah. Kalaupun kita nggak mampu, ya nggak mampu, kita masuk dalam 7 orang, kita pun niatnya untuk kita dan untuk keluarga, bahkan Rasulullah untuk umatnya. Nih 7 ekor sapi ini, 7 ekor orang itu dijelaskan dalam Rasulullah. 7 orang ya dalam satu sapi. Kurban 1 ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Bukan, satu sapi dengan 7 orang dan keluarganya. Makanya kalau kita mau ini, misalnya Muhammad Jamaluddin dan keluarga.
Itu nggak usah kita mau Jamaluddin satu, kemudian anaknya satu lagi, itu nggak usah, nggak perlu. Itu kesalahan pemahaman kita tentang kurban. Nggak usah satu orang satu. Keluarga Muhammad Jamaluddin. Atau keluarga Muhammad Jamaluddin, Iya. boleh. Itu pakai Bisa satu kaitan dengan Bapak tadi. Ya. Kalau seumur hidup itu dia sekali pernah berkorban. Untuk selanjutnya itu diharuskan lagi atau bagaimana? itu sama dengan haji. Nah, banyak orang yang mengkiaskan Dengan haji. haji itu dengan kurban. Itu kias mal farik ya. Itu sebenarnya tidak dibolehkan. Itu para ulama mengatakan bahwa itu kiasnya tidak sama. Seperti orang dilarang memotong kuku, ya, dan rambut. Ya, itu sama seperti orang yang sudah berihram untuk haji atau berumroh, dia nggak boleh motong kuku dan motong rambut dan lain sebagainya. Itu kiasnya orang yang sohibul kurban itu dilarang untuk memotong kuku dan rambut, karena dikiaskan orang yang berihram pun sama, ketika dia sudah berihram nggak boleh motong kuku. Ya nggak bisa. Kenapa? Orang yang sohibul kurban itu masih bisa pakai wangi-wangian, masih bisa pakai sabun, masih ini, itu tidak boleh. Itu. Ketika kita kiaskan kurban ini, haji sekali dalam wajib dalam seumur hidup. Kurban pun demikian, nggak bisa begitu karena tidak ada dalilnya, dan kias ma'al farik, ibadahnya berbeda. Ibadah haji berbeda dengan ibadah kurban. Cukup barangkali ya. Sudah. Cukup ya. Maka ditutup saja dengan doa. Dan Terima kasih Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita, wa la ilman illa nafa'ta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratal Ka'bah, Allahumma arzuqna ziyarata Makkah, Allahumma arzuqna ziyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.